bisa ketemu awal di forum trilateral meeting. Begitu kita mendapatkan pagu indikatif, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan 3 pihak antara Bappenas, KL, dan juga Kementerian Keuangan. Waktu pembahasannya juga sangat-sangat terbatas. Jadi harapan kami pada saat kita ketemu di dalam trilateral meeting itu di dalam proses internal masing-masing kementerian lembaga sudah ada semacam pembahasan yang nantinya sudah membicarakan apa-apa yang nanti akan dilaksanakan di tahun depan. Jadinya tidak hanya kita bertemu itu hanya memastikan dari sisi anggarannya saja, tapi juga apa yang akan nanti dicapai itu mohon juga sudah bisa yakin betul. Jadi ketika kita ketemu pada saat trilateral meeting, kadang kan memang untuk dari sisi target sasaran mungkin masih belum pasti gitu. Paling tidak mohon diusahakan agar di dalam forum trilateral meeting itu sudah ada keputusan awal mengenai apa yang akan dikerjakan di tahun depan. Itu nanti karena itu akan menjadi dasar di dalam menyusun dokumen perencanaan, baik Renja maupun RKP yang nantinya akan dibahas di DPR. Jadi sebaiknya harus sudah firm juga apa-apa yang nantinya akan dicapai di 2014 misalkan, pada saat kita kemarin ketemu di 2013. Lanjut. Ini terkait dengan apa yang kita lakukan setelah mendapatkan pagu anggaran. Jadi penyusunan RKKL yang dilakukan oleh kementerian lembaga, ini pasal-pasal yang menaungi di PP 90 2010, antara lain pasal 4, pasal 5. Jadi bahwa informasi apa saja yang tertuang di dalam RKKL itu sudah diatur secara jelas di dalam PP 90 2010. Dari mulai indikator kinerja, standar biaya, evaluasi kinerja, itu tools yang digunakan di dalam penyusunan RKKL. Kemudian tuangan di dalam RKKL sendiri cukup rigid menginformasikan mengenai hal-hal apa saja yang memang akan dilakukan, dari mulai program kemudian sampai dengan output. Itu ada di form RKKL. Lanjut. Nah, ini informasi tadi yang ada di dalam RKKL, dari mulai yang sifatnya memuat informasi kinerja, juga memuat informasi mengenai alokasi anggarannya dari apa-apa yang memang mau kita capai di tahun yang kita rencanakan. Lanjut. Nah, ini kami melihat di PP 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN, kira-kira yang memang tindak lanjut dari apa yang sudah dihasilkan pada saat perencanaan, yaitu dokumen DIPA. Itulah yang nantinya dijabarkan secara rinci di dalam pelaksanaan anggaran yang diatur dalam pasal-pasal di PP 45 2013. Jadi kurang lebihnya mungkin irisannya di 3 pasal ini yang mengatur mengenai dokumen DIPA, di mana DIPA itu memuat sasaran yang akan dicapai, kemudian pagu, kemudian fungsi program kegiatan, sampai dengan jenis belanja, lokasi, hingga rencana penarikan, kemudian rencana dari satker tersebut untuk penerimaan dananya. Ini mungkin nanti penjelasan secara rigid mengenai PP 45 akan disampaikan oleh Bapak dari DJPB karena terkait dengan pelaksanaan anggaran.
Ini kira-kira ini untuk entry point-nya, pasal-pasal yang masuk ke dalam perencanaan anggaran. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah pernah disampaikan pada forum-forum sosialisasi sebelumnya terkait kebijakan belanja pemerintah pusat untuk tahun 2014, yang ini juga ada di dalam surat Menteri Keuangan nomor S760 yang menyampaikan mengenai alokasi anggaran, di mana ada beberapa poin yang menjadi fokus kebijakan belanja pemerintah pusat, diantaranya yang terkait dengan kinerja KL, misalkan pelaksanaan reformasi birokrasi tetap kita lanjutkan, kemudian memperbaiki perencanaan anggaran masing-masing KL, kemudian tetap tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator bahwa perlu adanya efisiensi dan efektivitas di dalam belanja. Nah, dalam hal ini fokus kepada belanja operasional KL, yaitu belanja perjalanan, seminar, konsinyering, maksudnya itu harus seefisien dan seefektif mungkin. Sementara poin-poin yang lain itu mungkin sudah tematis merujuk pada program-program yang ada di beberapa kementerian tertentu. Lanjut. Nah, dari 9 poin kebijakan belanja pemerintah pusat, di poin terakhir ini yang mungkin menjadi concern kita semua, di mana perlu adanya perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran kementerian lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas belanja maupun pencapaian sasaran pembangunan secara optimal. Ini mungkin menjadi poin yang memang harus kita kawal bersama nantinya di dalam pelaksanaan anggaran 2014. Lanjut. Nah, sementara untuk kebijakan belanja kementerian lembaga sendiri masih kita memantapkan lagi performance based budgeting atau anggaran berbasis kinerja, kemudian penerapan dari KPJM. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya juga mohon mungkin nanti tuangan yang di RKAKL itu KPJM-nya sudah benar. Jadi mohon tidak asal mengisi saja untuk KPJM ini, karena nantinya ke depan informasi yang tertuang di dalam RKKL, apakah kegiatan tersebut lanjut atau berhenti, itu nanti akan menjadi acuan kami ketika kami melakukan review baseline atas apa-apa yang sudah tertuang di dalam RKKL. Artinya tidak bisa asal diisi saja, tapi memang betul-betul apakah suatu kegiatan itu salah satu komponennya berlanjut atau stop. Lanjut. Nah, ini langkah-langkah yang tentunya perlu dilakukan dalam rangka perbaikan dalam proses penganggaran. Jadi tidak lepas dari Undang-Undang 17 tahun 2003 dan juga Undang-Undang 25 yang mengatur mengenai perencanaan. Jadi ditegaskan kembali pemisahan peran, tugas, dan tanggung jawab antara Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer, Menteri Perencanaan selaku Chief Planning Officer, serta Menteri atau pimpinan lembaga sebagai COO, Chief Operational Officer, di mana masing-masing mengemban tanggung jawab dalam proses perencanaan maupun penganggarannya. Jadi mulai tahun 2014 ini sudah mulai kita mempertegas masing-masing tugas fungsi dari CFO, COO maupun CPO. Lanjut. Nah, yang kedua, langkah yang kedua yang dilaksanakan adalah mulai tahun 2013 dalam rangka kita melaksanakan perencanaan tahun 2014 itu sudah dimulai adanya keterlibatan peran unit aparat pengawas intern kementerian lembaga. Jadi pihak pengawas atau inspektorat dilibatkan pada saat perencanaan awal. Jadi tidak hanya nantinya pada saat pelaksanaan anggaran, tapi juga ikut melihat hal-hal apa saja yang direncanakan oleh KL tersebut, apakah memang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran yang ada.
PMK yang sudah diterbitkan, mungkin dari BAS, dari standar biaya, apakah sudah mengacu pada norma-norma tersebut. Kemudian dengan adanya keterlibatan API diharapkan nantinya proses dari perencanaan anggaran tersebut yang tadinya semuanya ada di Kementerian Keuangan itu menjadi lebih simpel. Tidak perlu nanti antri berbondong-bondong ke DJA yang kemudian juga, mohon maaf, tempatnya juga tidak bisa nyaman bagi Bapak Ibu sekalian ketika menunggu ditelaah. Nah, ketika proses pendalaman tersebut dilakukan di masing-masing KL, diharapkan nanti pada saat di forum dengan DJA dan Bappenas itu menjadi lebih simpel pembahasannya. Kemudian upaya-upaya tersebut adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan di dalam penyusunan dan pengelolaan RKKL yang disupport juga dengan upaya perbaikan sistem IT yang ada di kami yang nantinya akan mensupport bagaimana proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Lanjut. Nah, upaya-upaya untuk menaungi tersebut, payung hukum yang terkait juga sudah mulai disusun sebagai landasan untuk melaksanakan pemantapan KPJM maupun TPK, kemudian penegasan tadi kembali bahwa KL selaku COO dan Kementerian Keuangan CFO serta Bappenas adalah CPO itu sudah mulai ditegaskan batasan-batasan masing-masing institusinya. Kemudian adanya keterlibatan peran API itu dimulai untuk pembahasan tahun 2014. Kemudian keterlibatan API tadi adalah dalam rangka penyederhanaan proses dari penelahan, dan kemudian adanya standarisasi format-format dari sisi dokumen penelahan itu kami mencoba untuk dibuat lebih standar dan memudahkan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan dari sisi perencanaan penganggaran. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi Bapak Ibu sekalian, dan sekiranya ada hal-hal yang nantinya perlu kita diskusikan, monggo kita diskusikan bersama. Demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia. Bapak Ibu sekalian, saya kira Ibu Dia telah paling tidak mengingatkan kita kembali tentang berbagai hal yang terkait dengan regulasi yang sudah ada sebenarnya. Kalau kita bicara mengenai perencanaan penganggaran dalam rangka penyusunan anggaran belanja pendapatan belanja negara, memang sudah ada PP 90 yang selama ini kita jadikan acuan. Tetapi dalam konteks hari ini kita bicara mengenai PP 45, saya kira Ibu Dia tadi tegas menggambarkan adanya 3 pasal yang beririsan, sehingga ketika kita bicara PP 45 maka kemudian PP 90 kita harus lihat betul secara cermat pasal 29, pasal 30 dan pasal 31. Nah, kesemuanya ini menunjuk pada 2 undang-undang yang memayungi aturan ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 dan Undang-Undang Nomor 17. Sehingga teliti kita lihat bahwa itulah regulasi birokrasi anggaran kita yang memang kita harus patuhi. Kesimpulannya bahwa dari perspektif perencanaan anggaran, maka kewajiban kita dengan PP 45 ini kewajiban kita untuk melakukan perbaikan perencanaan penganggaran yang kemudian nanti jadi dasar di dalam rangka pelaksanaan anggaran. Itu perspektif perencanaan penganggaran yang disampaikan Ibu Dia tadi kepada kita semua. Nah, sekarang kita lihat PP 45. Kelihatannya bahwa PP 45 ini terbit kemudian setelah 3 tahun ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 90 tentang tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga. Kita sekarang ingin mendengarkan paparan atau penjelasan lebih lanjut dari Direktorat Jenderal Penganggaran mengenai PP 45 ini, bagaimana kemudian PP ini kita jadikan sebagai
upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran kita ke depan. Dengan hormat saya undang Pak Sigit Purnomo untuk memaparkan. Kalau Ibu Dia tadi menggunakan waktu lebih kurang, katakanlah 30 menit, ya seperti itu juga Pak Sigit bisa memaparkan waktu. Kalau kurang dari itu lebih bagus supaya nanti memudahkan atau memungkinkan kita untuk bisa tanya jawab lebih banyak. Silakan Pak Sigit. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam kesempatan pagi ini, sebagaimana disampaikan Bapak Moderator tadi, kami ingin menyampaikan hal-hal terkait PP 45 yang memang sebagaimana diketahui ini memang PP baru diterbitkan tanggal 7 Juni 2013. Sebelumnya perkenalkan juga kami dari Direktorat Sistem Pemeliharaan menyampaikan rasa terima kasih kepada lembaga administrasi negara yang telah mengundang kami untuk melakukan sosialisasi PP 45 ini, karena memang pada saat-saat ini kami sedang giat-giatnya melaksanakan sosialisasi. Kami sudah melakukan di 5 kota, dan kebetulan juga di hari ini juga di Denpasar ada rekan-rekan kami juga yang sedang melaksanakan sosialisasi PP 45. Baik, untuk tidak membuang waktu lebih, kita langsung masuk ke outline yang di sini adalah latar belakang kenapa diperlukan PP 45, tujuan, ruang lingkup, dan substansi pokok. Next. Sebagaimana bunyi peraturan, di situ ada latar belakang kenapa harus diperlukan PP 45 ini, ditinjau dari filosofis, yuridis, dan sosiologis, yang ini biasanya menjadi dasar diterbitkannya suatu peraturan. Secara filosofis, sebagaimana disampaikan adalah untuk menjamin agar APBN yang merupakan amanat rakyat kepada Presiden dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Ini kaitannya juga karena dasar yang sebelumnya kita pakai di Kepres 42/2002 yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika yang ada di pengelolaan keuangan. Kemudian yuridisnya adalah sebagai disampaikan tadi adalah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Next. Yang ingin kami sampaikan di sini untuk tujuan penyusunan PP 45. Kami paham betul bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu sebenarnya sudah, kalau mungkin secara singkat membaca PP itu sendiri, tidak banyak hal baru yang diatur dalam PP. Karena kebutuhan terbesar kami adalah untuk memberikan landasan yuridis yang kuat, sehingga dapat menjadi acuan dalam untuk pelaksanaan APBN. Sebagaimana diketahui, setelah Undang-Undang Nomor 1, kemudian kebanyakan untuk aturan mengenai pelaksanaan APBN itu langsung kebanyakan ada di PMK, Peraturan Menteri Keuangan, bahkan juga ada di Perizinan Perbendaharaan. Nah, dipandang hal ini ada masalah dari sisi peraturan apabila ada PP yang istilahnya mungkin dari sektor yang mengatur agak bersinggungan dengan keuangan, dan karena bentuknya PP, maka di situ akan timbul masalah terkait di pengaturan di keuangannya. Kemudian kita sampaikan juga tujuannya menyederhanakan sistem pelaksanaan anggaran. Contoh-contoh dari penyederhanaan ini antara lain adalah kita buat di PP ini bagaimana penunjukan KPA. Selama ini yang dijadikan permasalahan adalah DIPA, walaupun sudah ada namun belum bisa dilaksanakan karena kekosongan dari pejabat kebendaraan. Dalam PP ini kita atur bahwa penunjukan KPA secara ex officio dan tidak terikat tahun anggaran. Dalam artian
yang nantinya menjabat KPA adalah Kepala Satuan Kerja. Namun juga ada eksepsi di sana, apabila bukan Kepala Satuan Kerja dapat dimungkinkan jadi KPA, namun dengan aturan-aturan yang ada landasannya juga. Kemudian untuk penyempurnaan berbagai ketentuan pelaksanaan yang sudah ada, yang sebagaimana saya sampaikan tadi, PMK, Perdirjen, kita tegaskan lagi yang ada di PMK dan Perdirjen itu kita angkat lagi menjadi PP, sehingga kekuatan dari sisi peraturan adalah lebih kuat. Dan yang terakhir tadi saya sampaikan juga menggantikan Kepres 42 beserta perubahannya yang terakhir di Perpres 53 2010, yang karena memang kita pandang di sana banyak yang sudah tidak sesuai dengan dinamika keuangan yang ada sekarang. Next. Dapat kami sampaikan juga ruang lingkup dari PP ini sendiri. Dari poin 1 sampai 11 itu adalah isi dari Undang-Undang Nomor 1 2004. Dari angka 3 sampai 11 sudah terbit berbagai PP, dan ada juga yang sedang digodok, yaitu di poin 10 terkait penyelesaian kerugian negara yang sekarang sedang diinisiasi pembuatan PP-nya. Khusus untuk PP 45 adalah mengatur mengenai pelaksanaan pendapatan dan belanja negara serta pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara. Jadi fokusnya adalah di 2 poin atas ini. Next. Kalau kita gambarkan PP 45 itu sendiri dengan PP-PP dari turunan Undang-Undang 1, kita gambarkan adalah adanya, kita ketahui PP, adanya PP BLU, pengelolaan BLU, PP sistem pengendalian pemerintah, dan PP-PP yang mengatur keuangan. Nantinya mereka pasti akan berhubungan dengan PP 45 ini, karena di sana tidak akan terlepas, kalau di keuangan kita akan ada pendapatan, dan yang utamanya adalah belanja, dan ada juga pengaturan masalah pembiayaan. Sehingga PP 45 ini memang akan selalu berhubungan dengan PP-PP yang sudah ada sebelumnya. Next. Inti dari isi dari PP 45 ini yang 182 pasal adalah sebagaimana Bapak dan Ibu saksikan di slide. Jadi pola pikirnya kita adalah mempertegas dulu siapa itu pejabat perbendaharaan. Kemudian kita alurnya adalah dalam alur penyusunan DIPA, karena DIPA sebagai landasan dalam untuk pelaksanaan anggaran. Di pelaksanaan anggaran ini kita juga secara garis besar dibagi 3, yaitu di pendapatan, pembiayaan, dan belanja. Dan fokus utama memang adalah terkait dengan belanja. Di sini dalam bab belanja terdapat banyak poin-poin yang ingin disampaikan di sana. Sementara itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah pengaturan terkait pelaksanaan anggaran di pada akhir tahun anggaran sendiri, yang selama ini juga menjadi krusial bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian karena masalah akhir tahun anggaran itu sendiri. Kemudian ditutup juga dengan adanya penata usahaan dan kewajiban dari pejabat perbendaharaan untuk menata usahakan pelaksanaan anggaran, serta adanya bab terkait sistem informasi manajemen keuangan, di mana diharapkan nantinya ke depan sistem informasi manajemen keuangan akan sinergi antara keuangan yang ada di pemerintah pusat dan keuangan daerah, dan ini pun sudah dimulai, sudah kita mulai baik kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Next. Baik, kita masuk substansi pengaturan yang ada di PP 45 ini. Slide selanjutnya. Di pejabat perbendaharaan, di sini mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah familiar terkait ini, bahwa Presiden tadi disampaikan sebagai yang pemegang kekuasaan keuangan akan memberikan atau mendelegasikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kepada
para menteri pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran. Yang ingin kami tekankan adalah PA atau pengguna anggaran